Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita bicara tentang surat terindah bagi para penuntut ilmu, yaitu Quran surat Al-Alaq. Masya Allah, Quran surah Al-Alaq bukan hanya bicara tentang awal wahyu. Lebih dari itu, surat itu bicara tentang ilmu. Surat yang menjadi penyemangat sejati para penuntut ilmu, khususnya ilmu tentang Sang Pencipta yang Maha Mencipta, yaitu ilmu agama. Jika Anda sekarang sedang menuntut ilmu, coba saja perlahan-lahan hati Anda masuk ke dalam ayat demi ayatnya. Bagaimana tidak? Di awal suratnya saja Allah sudah meminta kita untuk membaca, Iqra. Masuk sedikit lagi, Allah meminta kita untuk menulis. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Wasilah ilmu adalah membaca, alatnya adalah pena. Membaca dan menulis adalah poin terpenting daripada aktivitas menuntut ilmu. Jadi jangan katakan Anda sudah berilmu jika belum terbiasa membaca dan menulis. Dan yang lebih istimewa, di awal suratnya Allah mengaitkan ilmu dengan namanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Berarti ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang senantiasa dikaitkan dengan nama Allah. Ilmu yang menambah kedekatan dan ketundukan kepadanya. Bahwa kita hanyalah seorang hamba yang unsur penciptaannya tidak berarti apa-apa. Tetapi Allah istimewakan dan muliakan kita dengan akal. Karena dengan akalnya, manusia dapat mencapai Tuhannya yang disebut dengan ma'rifah. Dan yang lebih hebat lagi, awal surat dibuka dengan kata Iqra, bacalah. Dan akhir suratnya ditutup dengan kata-kata wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Ini poin yang seringkali dilupakan para penuntut ilmu. Bahwa sebenarnya fungsi ilmu adalah membuat hati si hamba semakin bersujud dan raganya semakin dekat kepada Tuhannya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama saja yang paling takut dan jatuh cinta kepada Allah. Jika berilmu tapi menjauh dari Allah, jika berilmu tapi mencintai yang lain selain Allah, sebenarnya ilmu apa yang Anda cari? Lebih dalam, surat Al-Alaq juga tidak hanya mengaitkan ilmu dengan Tuhannya, dengan nama Tuhannya. Tapi surat Al-Alaq juga mengaitkan ilmu dengan penciptaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Penciptaan itu dikhususkan kepada penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan tentu saja penciptaan ini berkait langsung dengan surat sebelumnya, yaitu surat At-Tin yang berbicara tentang sumpah Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bukankah bentuk terbaik manusia adalah akalnya, proses berfikirnya yang kita sebut dengan ilmu? Bahkan surat Ar-Rahman, Allah mendahulukan pengajaran Al-Quran daripada penciptaan. Bahkan para malaikat rela turun berduyun-duyun untuk memenuhi tempat yang di dalamnya Al-Quran menjadi fokus pembelajaran. Mungkin saja ini karena hanya manusia yang diajarkan Al-Quran. Allah juga kaitkan ilmu dengan karunia dan nikmatnya yang luar biasa. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Nikmat terindah itu adalah ketika hati disibukkan dengan mengaktifkan akal untuk senantiasa mengingat Allah, memikirkan ayat-ayatnya, sehingga hati jatuh cinta karena Dia. Sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Dia pahamkan dia tentang ilmu agama. Dibuatnya hati si hamba mencintai majlis ilmunya. Dibuatnya hati si hamba mencintai sahabat-sahabat solehnya.
dipertemukan si hamba dengan guru yang tulus mengajarkan ilmu agama. Setelah ilmu yang Allah ajarkan, apa balasan manusia? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu melampaui batas jika melihat dirinya merasa kaya. Perasaan kaya ini sebenarnya hanya fata morgana yang muncul dari dalam dirinya. Sungguh sudah menjadi tabiat manusia. Jika berlebih sedikit selalu melampaui batas. Bahkan dengan ilmu yang sedikit yang diajarkan Allah, manusia kerap kali menyombongkan diri, menganggap dirinya segalanya dengan ilmunya. Dia lupa bahwa ilmunya datang dari Allah. Dia lupa dia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang diberikan Allah untuknya. Wahai hamba, kenapa juga hati tidak juga mengambil pelajaran? Sementara Al-Quran adalah kitab terbaik untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.